Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di akun saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah dia masih mikirin kamu. Orang yang ya mungkin sudah berpisah dari kamu ya. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Dia tuh masih mikirin kamu atau tidak gitu ya. Walaupun saat ini mungkin dia sudah memilih orang lain, dia sudah memiliki pasangan. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jika ready kan ini di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah dia masih mikirin kamu. Orang yang saat ini tuh mungkin masih kamu pikirkan juga ya. Oke, jadi di sini kalau aku lihat sebenarnya dia tuh ya di sini tuh masih mikirin kamu juga ya. Jadi kalau kamu mikirin dia bukan berarti dia tuh tidak mikirin kamu, karena yang aku lihat saat sama kamu itu dia ngerasa sebahagia itu gitu. Dia ngerasa berbunga-bunga saat sama kamu ya. Jadi dia masih suka kepikiran kamu dan masih suka keinget gitu tentang momen-momen kalian baik-baik gitu, tentang kamu dan dia, tentang hubungan kamu ke dia gitu ya. Karena di sini yang aku lihat mungkin kamu dan dia itu udah seperti ngejalani hubungan yang cukup lama ya. Tapi bukan berarti dia tuh mudah banget atau mudah sekali untuk lupain kamu. Jadi kalaupun saat ini kamu dan dia itu sudah tidak komunikasi lagi, sudah benar-benar lost kontak ya, bukan berarti dia tuh bahagia tanpa kamu gitu. Walaupun saat ini dia atau kamu sudah memiliki pengganti ya, dia pun masih sering mikirin kamu ya, seperti kamu ya halnya ke dia gitu ya. Sebenarnya di sini yang aku lihat ada keinginan dia tuh untuk balik sama kamu. Ini hanya keinginan ya, tapi tidak ada pergerakan gitu. Nah, kayak dia tuh takut ngelukain kamu, dia takut bergerak, dia takut pergi dari posisi yang aman saat ini gitu. Nah, jadi ada keinginan sebenarnya ingin balik, tapi pergerakan itu karena dia ngerasa gengsi, terus lagi dia ngerasa kayak apa sih, di titik yang hubungan tuh nggak akan bisa baik lagi gitu. Ketika udah berpisah terus untuk balik lagi tuh dia ngerasa nggak akan bisa baik lagi hubungannya gitu ya. Jadi keinginan itu besar tetapi tidak ada pergerakan. Jadi di sini dia tuh kayak lebih ke pasrah aja gitu ya sama waktu, atau mungkin kayak ngerasa kalau misalnya hubungan ini tuh didukung sama semesta ya mungkin dia akan jalan ke kamu. Tapi kalau enggak ya mungkin hubungan kamu tuh dan dia saat ini tuh benar-benar di titik yang selesai atau mungkin sekian lah seperti itu ya. Dan memang berakhirnya dengan sebuah kesedihan gitu ya. Memang di sini yang aku lihat dia ngerasa ketika dia sama kamu tuh banyak sebuah keberuntungan gitu, banyak sebuah apa sih, seperti momen-momen kebahagiaan lah seperti itu ya. Dia nggak pernah mendapatkan masalah, dia nggak pernah mendapatkan beban-beban itu ketika dia sama kamu. Tapi ketika dia nggak sama kamu tuh kayak bertubi-tubi masalah tuh yang hadir gitu. Jadi yang aku lihat saat ini tuh bukan soal perasaan ya, tapi karena lingkungan dan seperti kesempatan untuk balikan sama kamu itu yang membuat dia tuh nggak bisa bergerak gitu ya.
Karena kalau aku lihat dari hati dia yang paling dalam ya, karena aku lihat dari dia tuh masih sangat mikirin kamu. Jadi kamu memikirkan dia tuh bukan karena diri kamu sendiri. Dia mau lagi aktivitas, dia mau lagi sibuk, dia mau lagi kerja, dia selalu memikirkan kamu gitu ya. Cuma memang dia tidak bisa untuk menghubungi kamu lagi atau balik ke kamu gitu, karena di sini tuh dia ngerasa di titik yang gengsi banget gitu, yang kayak dia tuh udah nggak pantas lagi untuk kamu gitu. Nah, dia tuh udah nggak cocok lagi untuk kamu gitu. Walau dia sering mikirin kamu, dia sering teringat sama kamu, dia sering rindu sama kamu, tetapi karena pergerakan untuk balik lagi aku melihat itu tidak ada. Nah, makanya di sini hubungan kamu dan dia itu mungkin berakhirnya di sini. Jadi kalau kamu masih mikirin dia, ya kamu berpikir dia bakal balik lagi ke kamu, ya aku rasa itu hanya sebuah pengharapan kamu yang sangat berlebihan pada dia gitu. Karena sejauh ini rasa cinta dan rasa sayang kamu ke dia itu masih besar banget yang aku lihat gitu. Makanya kamu kayak ngerasa dia bakal balik ke kamu, walaupun dia ngerasa sama kamu tuh banyak keberuntungan gitu. Kamu sering menolong dia dalam segi entah finansial, entah support ya, tapi tidak terpengaruh gitu. Nah, karena dia ini udah kepalang gengsi banget sama kamu gitu. Nah, karena dia yang memutuskan pergi, dia yang meninggalkan kamu, jadi dia kayak ngerasa dia tuh kayak nggak bisa untuk balik lagi sama kamu gitu. Nah ya, karena apa tadi gitu, karena dia tuh kayak udah janji gitu nah sama diri sendiri ya, untuk tidak menghubungi kamu lagi. Karena kalau dia bisa lakuin hal itu, dia itu akan mulai menghancurkan perasaan kamu lagi gitu. Makanya di sini tidak ada pergerakan gitu. Jadi kalau ingin kembali itu ada, tetapi pergerakan itu nggak ada. Apalagi dia udah janji gitu. Nah kayak hubungan ini tuh selesai sampai di sini gitu. Nah dia tidak mau nyakitin kamu dan dia juga tidak mau memberikan harapan, dan ujung-ujungnya akan membuat kamu terluka gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kamu saat ini masih mikirin dia, ya sebenarnya dia juga masih mikirin kamu. Tetapi kalaupun dia mikirin kamu, bukan berarti dia tuh pengen balik ke kamu gitu. Cuma kayak dia tuh mengingat momen-momen kebersamaan gitu. Nah, momen-momen kebahagiaan, momen-momen saat sama kamu gitu. Tapi itu tadi, pergerakan untuk kembali di sini tidak ada. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang masih memikirkan seseorang yang saat ini tuh masih terfokus saya sebagai jadi seperti di dalam pikiran kamu. Ya mungkin kamu cuma hanya perlu waktu ya untuk benar-benar ikhlas, untuk benar-benar bisa hidup tanpa orang yang saat ini kamu pikirkan ya. Kalau memang sulit ya kamu harus sabar, harus jalani, karena semuanya pakai proses, dan proses itu pun nggak mudah gitu. Semuanya benar-benar harus dijalani dengan sabar gitu ya. Apalagi perginya dia dari kehidupan kamu tuh ya mungkin membuat kamu tuh bingung gitu. Nah, kamu salahnya di mana? Kenapa? Alasannya kenapa gitu. Yang intinya di sini ya mungkin jalan satu-satunya kamu mencoba untuk melupakan dengan cara ya itu tadi ya, tidak ada hal yang tidak mungkin memang di dunia ini. Cuma kalau untuk takdir atau gambarannya kamu bakal sama dia, ya aku rasa juga tidak mungkin gitu. Karena di sini kamu dan dia tuh memang akan berakhir sampai di sini. Jadi kalau kamu masih berharap kamu dan dia bakal balikan, ya aku rasa kamu menghancurkan untuk diri kamu tuh move on gitu. Nah, kamu menghancurkan untuk diri kamu tuh bangkit dengan pengharapan kamu yang tidak masuk di akal gitu. Jadi kalau seseorang yang udah pergi, apalagi udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak ada komunikasi lagi, ya aku rasa peluang untuk balikan tuh kecil banget ya. Cuma kita tidak tahu jodoh, rezeki maut sudah ada yang mengatur. Cuma gambarannya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itulah ya pembacaan readingan kita tentang apakah dia masih mikirin kamu. Jadi kalaupun dia sudah mikirin kamu, janji dia untuk tidak menghubungi kamu lagi karena dia sudah berjanji sama dirinya itu benar ada, karena dia memang tidak ingin menghancurkan kamu kembali ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu.
Oke, di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung ya di pembacaan kita kali ini. Ada 4 zodiak yang cenderung ya di sini ya. Di sini ada Pisces, Scorpio, Gemini, dan yang terakhir Leo ya. Aku ulangi 4 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Pisces, Scorpio, Gemini, dan Leo ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.